Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Oke. Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Ngobrol Asik Asuransi Syariah dengan tema menuai keberkahan melalui asuransi syariah. Dari Chopstick Pressboard Jakarta. Mari kita sambut pembicara yang luar biasa, Bapak Ciu. Selamat pagi Pak Harsha. Silakan Pak Fon. Siap, Pak Harsha. Terima kasih waktunya. Kemudian berikutnya yang kedua Bapak Abdullah Amrin. Beliau adalah Wakil Ketua Stimra, kemudian juga dosen, dengan sarjana ekonomi, Magister Manajemen, dan MBA. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan pencerahan ya dari dua pembicara ini, satu dari praktisi ya yang juga merajai industri asuransi jiwa tidak hanya di Indonesia, tapi juga di industri asuransi jiwa nasional. Ya, kalau teman-teman di area lainnya mungkin di Jakarta sih sering lihat di area Mangga 2 itu masa Mangga 2 ya katanya ya. Betul ya. Betul ya. Oke, Pak Foan, gimana nih Mas cerita mengenai perjalanan Bapak ya menjadi seorang itu kalau saya boleh bilang finansial arsitek ya, bikin apa namanya ya depan keuangan di Indonesia khususnya bagi peserta atau nasabah Bapak. Monggo Pak Foan. Ya, terima kasih Pak Harsha waktunya dan kesempatannya. Selamat pagi semua. Salam sehat, salam kebajikan buat kita semua, teman-teman. Nah, kesempatan kali ini kita masuk dalam acara Akong Talk Show yang keempat, kalau kelima teman-teman ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membawa satu produk yang luar biasa dan saya udah bukan saya, dan kita udah bergabung sama pakarnya. Itu pakarnya kita itu Pak Harsha yang merupakan head dari syariah buat dari Manulife, Pak Harsha ya. Pak Harsha, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Dan satu lagi Pak Abdullah Amrin, SE, MM, MBA. Wah ini gelarnya luar biasa ya Pak Abdullah ya Pak ya, yang merupakan seorang dosen dan wakil ketua Stimra. Ya, salam sehat Pak Amrin Pak. Ya, selamat pagi, selamat sehat. Ya, sedikit saya mau memulai dulu Pak ya. Silakan. Ya, memulai saya Pak Harsha bilang saya itu pelemparan dari ITC Mangga 2, itu emang itu aib saya Pak ya, kalau mau dibongkar juga nggak apa-apa lah, udah terlanjur Pak ya, semua udah tahu Pak. Saya Pak Harsha juga sempat belanja sama saya, dia pun barangnya KW gitu loh Pak. Saya juga ya. Ya saya bergabung di sini sudah 22 tahun ya Pak Amrin ya. Jadi selama kita di dunia asuransi ini kita banyak kan emang sekarang kan ada nih keluar produk syariah gini macam-macam. Dulu kita nggak pernah tuh yang namanya kita syariah itu kita jarang dengar sekali Pak Amrin ya kan. Terus habis itu kita baru-baru ini dengar produk syariah ini luar biasa dan preminya juga sangat terjangkau ya ini ya Pak Amrin ya. Jadi kita ini termotivasi untuk menjual. Jadi Pak Amrin ada kiat-kiat khusus nggak supaya kita ini teman-teman kita ini tambah semangat lagi jual produk syariah supaya kita di depannya tidak mispresentasi buat calon klien kita. Soalnya di luar-luar itu saingannya juga lumayan banyak dan disitulah kita mau menjaring nasabah-nasabah kita yang suka produk syariah Pak Amrin. Jadi mohon sedikit pencerahan dari Pak Amrin, kiat-kiat dan manfaat yang luar biasa dari produk syariah ini gimana Pak Amrin? Terima kasih Pak Amrin, waktunya Pak. Silakan Pak. Oh gitu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat semua, ya tetap semangat walaupun kondisi sedang hujan maupun cuaca tidak bagus. Ya, pertama kita ucapkan puji syukur pada Allah SWT
pada hari ini diberi kesempatan untuk bisa berkenalan dengan Bapak Foon, ya, dengan Ibu Hati, kemudian dengan teman-teman Bu Lilis dan sebagainya, ya. Alhamdulillah hari ini kita coba bahas masalah apa sih berkah itu kan, ya, gitu ya. Meraih berkah melalui asuransi syariah. Bagaimana nasabah kita bisa berkah, gitu kan, ya, dengan membeli produk asuransi syariah. Nah, berkah itu kan kalau definisinya ada sesuatu cukup lah, ya. Kita punya uang 1 M cukup. Kita punya uang 10 juta cukup, ya. Kita punya uang 100.000 cukup. Nah, arti berkah itu kita mensyukuri cukup apa yang kita terima. Suatu keberkahan. Kalau kita lihat ada beberapa orang, ya, uangnya oke, banyak, ya, harta cukup, ternyata masih suka korup, ya, masih suka mengambilkan hak milik dia, ya, masih melakukan suatu kejahatan karena uangnya mereka terima, hartanya mereka terima, sesuatu mereka terima tidak menilai berkah gitu, ya, sehingga hanya secara nilai besar tetapi nilai keberkahan tidak ada. Maka bagaimana asuransi syariah supaya menjadi berkah? Maka harus ikut aturan syariah. Ini apa asuransi syariah? Apa bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Nah, oke, kalau kita lihat dari sudut pemasarannya, oke, kita buka sebentar, saya buka slide. Silakan Pak, Bapak sudah bisa share screen. Oke, bisa ya. Bapak dan Ibu sudah bisa melihat hasil loading, ya? Sudah? Hasil loading nih Pak. Oh, hasil loading. Oke. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat slide saya? Sudah Pak, mungkin di slideshow Pak. Pertama, prinsip pemasaran itu ada beberapa prinsip, ada 4 yang singkat dengan iman. Iman merupakan pendek pada ikhtiar. Apa pertama ikhtiar? Pak Amrin mungkin boleh di slideshow Pak. Oke. Supaya lebih jelas ya. Ya. Suara gue kecil. Ya. Ya. Pertama, kita para agen harus berikhtiar. Ikhtiar apa sih artinya? Adalah untuk Bapak untuk usaha untuk mengadakan perubahan di dalam seseorang secara personal dengan segenap kemampuan dan daya upaya dan memiliki harapan yang sekat dari Allah SWT. Artinya banyak ya para rekan-rekan kita, para rekan ini kita ketika mendekati suatu prospek, ya, ditelepon pertama tidak diangkat, akhirnya telepon 2 kali tidak diangkat, kita minta nomor alamat emailnya tidak diberikan sebagainya, ya akhirnya kita putus asa lah ya untuk hubungin si prospek tersebut gitu ya. Kemudian ikhtiar usaha kita untuk menghubungi prospek, akhirnya hanya baru 1, 2, 3 kali pertemuan kita sudah tidak melanjutkan lagi, sehingga putuslah harapan untuk memprospek menjadi closing gitu kan. Nah, sementara Allah katakan kita harus ikhtiar. Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum jika pada diri mereka tidak ada suatu perubahan. Maka diperlukan pemberian motivasi bagaimana kita melakukan suatu ikhtiar, usaha, ya, usaha apa yang kita ingin berikan pada suatu nasabah, kita berusaha untuk bisa, ya, memberikan hal itu pada nasabah. Artinya apa yang harus kita berikan? Yaitu satu kebaikan tentukan, ya, apa produk kita, unggul produk kita, sebagainya. Kita pertama harus melakukan ikhtiar. Ikhtiar artinya, ya, berusaha sekeras mungkin, berusaha semampu kita mungkin, ya, hasilnya kita serahkan pada Allah SWT. Tidak mudah putus asa lah ya kalau bahasa umumnya. Ya, betul. Ikhtiar gitu. Nah, ini banyak nih para agen kita baru ditolak sekali 2 kali sudah putus asa ya, tidak teruskan gitu. Nah, ini ternyata dalam Islam ada ajaran harus melakukan suatu ikhtiar. Bisa terus menerus. Kemudian kita harus produk yang kita berikan harusnya bermanfaat
ya, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi nasabah kita, bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Maka dikatakan harus manfaat. Gimana firman Allah surah Al-Isra ayat 26-27, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan boros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar pada Allah SWT. Produk atau jasa yang dihasilkan bermanfaat manakala konsumen merasakan adanya peningkatan yang lebih dari sebelumnya. Arti pendapat kita bisa terangkan produknya di apa, ya, manfaatkan apa bagi nasabah sampai nasabah itu mengimlakan. Dalam istilah Quran itu ada mengimlakan. Artinya si nasabah yang kita jelaskan harus mengerti secara detail produknya apa, manfaat buat apa. Ya, sampai mengimlakan, mengiyakan, iya saya ngerti Pak, iya saya ngerti. Ya, nah ketika si nasabah si agent memberikan polis, maka hal itu pun harus diterangkan kepada si nasabah. Pasal demi pasal, ya, ayat demi ayat harus diterangkan kepada si nasabah, Bapak, Ibu, pemegang polis, manfaat polis ini adalah seperti ini, seperti ini, ya. Manfaat polis ini bisa diklaim untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu harus benar-benar diterangkan kepada nasabah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Artinya ketika kita melakukan suatu perjanjian, ya, kepada nasabah kita, yaitu berupa perjanjian polis asuransi, ya, mereka memberikan suatu surat pernyataan permintaan asuransi SPPA, kemudian di situ mereka menerangkan, ya, identitas diri mereka secara jelas, tidak ada yang disembunyikan, utmost good faith, ya. Kemudian pun si perusahaan asuransi berjanji dalam bentuk polis asuransi, kalau ada klaim apa akan diberikan apa-apa, itu ada di polis asuransi, ya. Nah, hal itu tercermin di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengatakan, ketika kita memberikan suatu perjanjian pada itu, maka harus diterangkan kepada si pemegang polis bahwa mereka paham apa isi dari pasal demi pasal, ayat demi ayat. Seandainya pemegang polisnya tidak kurang pandai atau kurang memberikan suatu punya kekurangan, ya, maka diminta wakilnya mendampingi putranya atau saudaranya untuk mendampingi, bahwasanya ibu ini sudah punya polis ini ada ini gitu, ya, polis, agar orang pemegang polis itu tahu manfaat dari yang produknya mereka beli, ya. Jangan sampai nanti, ya, karena kita mengejar closing, ya, akhirnya sesuatu kelemahan dari polis misalkan, atau sesuatu hal yang tidak begitu bagus, misalkan kita tidak terang kepada nasabah, ada sesuatu yang disembunyikan begitu, ya, atau nasabah kurang begitu paham, ya, karena kita dikejar dengan closing, akhirnya kita tinggalkan gitu, ya, tidak pahaman si nasabah atau kegalauan nasabah. Nah, akibatnya ketika nasabah mengklaim suatu produk, ternyata memang produk itu tidak di cover, ya, akibatnya tadi adalah nasabah besok-besok akan lari, ya. Apa larinya? Katanya asuransi syariah cuma nama aja syariah, ya, tapi sama dengan kayak konvensional. Asuransi syariah, ya, hanya nama aja syariah, ya, ternyata juga nipu misalkan gitu kan. Nah, apakah sebabnya? Karena diantaranya si pemegang polis tidak paham tentang manfaat atau polis yang mereka punya sendiri, ya. Kemungkinan besar si agen tidak menerangkan, ya, secara detail. Sementara dalam Al-Quran mengatakan harus terangkan agar si pemegang polis sampai mengimlakan. Imlak itu bahasa Quran artinya sampai orang itu mengerti, paham tentang polis yang diterima, ya, agar tidak ada dusta di antara mereka. Kemudian prinsip ketiga adalah amanah, ya. Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang al-amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, bahkan oleh kompetitornya, ya, sehingga Nabi Muhammad dijuluki sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya, baik oleh rekannya bahkan oleh kompetitornya, ya, berarti ya, amanah. Kemudian kita juga sebagai amanah dari perusahaan Manulife untuk menerangkan produk-produk Manulife kepada para nasabah, ya. Kita dapat amanah sebagai agen. Saya dapat percayaan, ya, percayaan itu tidak boleh saya hianati, baik kepada si perusahaan Manulife, kepada si nasabah, apalagi kepada Allah Ta'ala,
gitu kan? Bu, ini nyala Ya, terus. prinsip amanah Boleh, silakan. artinya seorang agen, seorang pemasar harus dapat dipercaya. Baik dipercaya oleh perusahaannya, dalam hal ini Manulife, atau dipercaya oleh para nasabah, ya, pemegang polis. Apalagi harus pada Allah SWT, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang amanah. Amanah, dipercaya, ya. Rasulullah merintis bisnis dari modal kejujuran yang diakui tidak hanya oleh mitra kerja, bahkan oleh para kompetitor, karena kejujuran mengandung nilai ibadah. Gitu. Nah, ini jangan sampai kita agent karena tadi target closing harus sekian M sebulan, ya. Akhirnya ada suatu hal yang kita sembunyikan, ya, tidak amanah, gitu. Tidak amanah. Disinilah Allah SWT berpesan pada kita, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahasa Rasulullah SAW dikenal sebagai orang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, ketika beliau, kalau kisah singkat, ya, ketika beliau ikut pamannya berdagang bersyam, ya, dari negeri Mekah ke kota Madinah, ekspor impor, waktu itu magang, ya, alhamdulillah, bagaimana harus diajarkan berbisnis, ya, dengan modal kejujuran. Gak lama kemudian Rasulullah percayakan untuk membawa barang dagangan atau berniaga, yang dipegang barang dagangan adalah seorang mitra bisnisnya, yaitu Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah pada situ ada seorang konglomerawati, seorang pengusaha sukses yang kaya, yang berhasil, meminta Rasulullah sebagai mitranya untuk mendagangkan barang dagangannya. Ya. Karena Rasulullah dikenal sebagai seorang yang jujur, seorang amanah, ya, akhirnya dan jangka singkat Rasulullah berhasil menjadi seorang pengusaha sukses. Terbukti beliau dalam usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah seorang konglomerawati atau seorang wanita karir sukses. Ya, apa modal kejujuran, modal amanah. Kemudian Islam kedua adalah nasihat. Pak Amrin. Ya, siap. Kayaknya ini sudah semakin panas nih, sudah ada banyak pertanyaan. Oh gitu. Nanti baik. kita lanjut ya dengan Pak Amrin lagi nih, sudah masuk ke budaya kerja perusahaan syariah. Supaya lebih penasaran lagi, kita coba lihat chat, ada beberapa, udah ada 2 pertanyaan gitu ya. Dan mungkin saya kembali ke Pak Foon. Pak Foon, tadi Pak Amrin sampaikan nih Pak, Ya. harus ikhtiar ya Pak ya. Kemudian amanah. Ya, ikhtiar itu usaha terus menerus. Kemudian tadi Pak Amrin juga sampaikan nggak boleh putus asa. Boleh cerita nggak Pak Foon ketika menjalankan bisnis ini? Iya. Penuh apa namanya ya? Harus ketemu dengan orang banyak, meyakinkan Betul. orang dan lain-lain. Silakan Pak Foon. Ya, yang saya kerjakan di asuransi ini sesuai sekali dengan Pak Amrin yang tadi bawa temanya, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa gitu Pak Amrin ya. Saya ini yang namanya ketemu penolakan itu luar biasa Pak Amrin, tapi saya bisa sampai hari ini stay 22 tahun, artinya saya tidak pernah mau menyerah. Kita ini ada satu kayak gimana ya kita ngomong ya Pak Amrin ya. Menyerah artinya di sini kita sudah angkat tangan duluan, artinya kan. Padahal kita tahu di dunia asuransi ini, yang di luar itu nggak dapat, di dunia asuransi itu kita dapat semua, Pak Amrin. Karena kenapa? Contohnya nih Pak, contohnya nih. Contohnya kita ngomong ya, kita nggak usah bahas yang dari kantor benefitnya lah ya. Kita yang dapat di perusahaan asuransi kan kita kerja tidak ada namanya gaji tapi kita taunya istilah komisi dong Pak Amrin ya. Nah komisi ini kalau kita ngomong, saya hanya lulusan SMA, saya tidak kenal yang namanya kuliah itu apa, tapi sempat kuliah lah, itu kuliah abal-abalan. Nah, tapi karena tidak selesai, tidak bayar, akhirnya ijazahnya nggak dikasih Pak. Ditahan ya. Ini curhat colongan ini. Untung saya dapat gelarnya itu di Manulife CSP. CFP itu ya. Jadi apa tuh Pak CP? Certified Financial Planner ya? Ya betul Pak. Maaf saya. Jadi saya begitu tanggal 6 yang namanya si Kokom masuk,
itu angkanya luar biasa. Saya tidak bohong, apa yang saya bangun, apa yang saya dapat, apa yang saya miliki sekarang itu semuanya dari asuransi. Saya tidak ada double job. Jadi saya fokus. Jadi di sini yang namanya nyerah, yang namanya putus asa, kita tahu individu-individu ini kalau terjun di dunia asuransi, tolong ini semua dibuang. Kita udah tahu itu tebalnya itu kulit badai itu berapa senti, kita ngomong ya Pak Amri ya. Ya kan Pak ya. Kalau dia 12 senti, saya harus 24 senti Pak. Jadi di dunia asuransi ini tidak ada keluhan, tidak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri Pak. Kita tahu di dunia asuransi ini kita ngerti semua. Kalau kita bangun kesiangan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita penghasilannya kurang, apa yang kita lakukan kita harus tahu. Kalau kita tahu badan kita gemuk, badan kita tidak sehat, kita tahu apa yang harus lakukan. Cuma ada beberapa individu yang tidak berani dari keluar dari zona nyaman. Nah, di dunia asuransi ini setiap hari itu kita ketemu tantangan, ketemu masalah. Apa sih yang mau ditakutkan? Justru tantangan masalah ini makanan kita sehari-hari. Saking makanan sehari-harinya, artinya tantangan dan hambatan ini udah bukan masalah lagi. Malah ini menjadi pemicu kita untuk berbuat lebih bagus dan kita berbuat lagi untuk melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Saya bisa berhasil. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu, tepuk tangan virtual ya. Sebagai informasi, kita melakukan acara ini secara online di restorannya Pak Poon dari asuransi ya Pak ya. Hasil kerja keras Bapak itu luar biasa. Oke, kembali ke Pak Abdullah Amrin. Tadi yang dijelaskan ikhtiar sudah dijelaskan oleh Pak Poon ya. Kita harus terus berusaha ya, gak kenal lelah dan pantang menyerah yang ditolak. Pantang pulang sebelum proses ya. Kalau pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam, Pak Poon pantang pulang sebelum closing. Kita kalau sini. Nah, ada satu lagi nih. Dari sisi amanah ya, naikkan amanah, komitmen untuk jadi asuransi syariah adalah amanah. Silakan Pak Abdullah Amrin. Ya, terus saya lagi. Kita masuk ke itu ya Pak ya, apa namanya, budaya-budaya atau kriteria kerja di perusahaan asuransi syariah. Tadi saya lihat ada amanah ya. Ya. Pak Amrin bisa jelaskan. Ya. Silakan Pak. Oke. Ya, amanah arti gini ya, kita sebagai agen ya diamanahkan oleh perusahaan asuransi untuk memperkenalkan produk dari perusahaan asuransi kita kepada para calon nasabah. Nah, sebenarnya berarti kita pertama harus memahami apa itu produknya, ya, secara detail, ya, agar kita tidak sampai salah menyampaikan hal ini kepada nasabah, gitu, ya. Maka sebenarnya produk analysis, ya. Nah, itu suatu amanat itu kan barang kita terima dari perusahaan asuransi sebenarnya Manulife gitu ya, itu harus kita pelajari nih, apa sih kuatnya, apa sih kelemahannya, di mana sih, agar apa yang diamanahkan oleh perusahaan asuransi tersebut terhadap produknya kita benar menyampaikan kepada nasabah gitu. Jangan ditambah-tambahkan dan kita karena dikejar closing akhirnya sesuatunya tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi, ya kita tambahkan ya. Tadi kan itu mengkhianati gitu ya sebenarnya. Hanya untuk keperluan pribadi agar nasabah tertarik ya. Maka kita tambahkan sesuatunya tidak di-cover, akhirnya di-cover oleh kita soalnya. Itu berarti mengkhianati apa yang telah diamanahkan oleh perusahaan asuransi kepada kita sampai kepada nasabah. Kemudian nasabah tersebut kemudian kita terangkan apa maksud dari produk tersebut ya secara detail. Katakan kalau tadi dalam surat Al-Baqarah sampai orang itu mengimlakkan, mengerti, saya paham produk asuransinya ini. Saya paham maksud seperti ini ya. Itu jelas di surat Al-Baqarah Allah bilang gitu ya, jika kita melakukan suatu perjanjian tidak tertulis maka haruslah perjanjian kalau kita melakukan suatu perjanjian ya tidak secara tunai cash ya, maka Anda berutang atau masa jangka panjang, maka perjanjian itu harus ditulis ya, ditulisan harus jelas. Jadi polis asuransi itu harus jelas isi polis asuransi
jelas pasal demi pasalnya, jelas ayat demi ayatnya, sehingga amanahnya deposito asuransi tertuang dalam polis asuransi, izin menerangkan kepada si para nasabah, ya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Jika apabila si pemegang polis ternyata agak tolalit ya, maaf, agak kurang pengetahuan itu, maksudnya apa tuh? agak tell me lah ya, misalnya. Ya, maka didampingin oleh saudaranya atau anaknya atau siapa gitu ya, menerangkan agar baik, Pak. Gitu, agar tidak salah kita menerangkan manfaat dari polis tersebut, gitu ya. Karena jangan sampai nanti kalau ketika kita salah menerangkan, dia mengklaim sesuatu yang tidak di cover, akhirnya ditolak. Jadi memang itu ya Pak ya, harus ada atmos good faith ya, sama-sama beritikat baik dari si agent sendiri, kemudian dari si calon nasabah. Calon nasabah, begitu. Baik. Begitu. Artinya ketika sesuatu yang di cover diklaim sama mereka akan kecewa habis, mereka nggak akan percaya lagi kita. Gitu. Tapi kalau ngelihat pengalaman kerja Pak Foon sih, kalau sudah 22 tahun ya Pak ya, itu sih kayaknya sudah betul-betul terpercaya, karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Tidak hanya bisnis ini sebetulnya, apapun intinya adalah kepercayaan. Luar biasa. Betul. Nah, dengan itu kan nanti nilai keberkahan untuk Pak Foon, ada Pak Foon gitu kan ya, ada. Betul Pak. Ya, ketimbang keberkahan di situ lah. Maksudnya asuransi membawa berkah seperti itu kalau kita menjalankan si pemasaran kita sesuai dengan hadis dan Quran tentunya. Itu sebenarnya. Pak Amrin, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Kalau istilahnya di bahasa Indonesia kan atau EYD, ejaan yang di Indonesia kan untuk yang sidik, istiqomah, fatona, amanah, dan tablik itu apa ya Pak ya? Satu kata misalnya. Oh ya, boleh lah. Ya. Ini kalau disingkat kerennya sifat. Ya, sorry. Sebenarnya di slide berikutnya ada sidik itu apa. Silakan, ya, Pak. Pandai ya. Oke, kita ini karena dipakai untuk kuliah materi, jadi agak ada istilah-istilah. Oke. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada concern, silakan tulis. Yang Bapak sambil jalan sambil tanyakan Bapak. Sudah lihat ada 4 pertanyaan. Mungkin Bapak sampaikan dulu Pak. Baik. Secara singkat sidik artinya apa dan lain-lain. Nanti kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Oke, kita lanjutkan sidik itu apa sih ya? Di surat At-Taubah ayat 119, hai orang beriman, bertakwa pada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sidik artinya benar ya. Sidik berarti memiliki kejujuran dan selalu melalui ucapan, keyakinan serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Artinya sidik itu ketika seorang agent berbicara itu dilandasi kebenaran, dia mengetahui tentang produk tadi ya. Kemudian dia tidak membunyikan suatu kekurangan atau kelemahan dari suatu produk, tetapi terangkan secara benar oleh kepada calon nasabah ya. Maka seorang ini harusnya bersifat sidik. Dia pandai, dia mengerti masa produknya, dia menyiapkan secara benar kepada para calon nasabah. Dalam kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dengan bentuk kesungguhan dan ketepatan. Mujahadah dan ikhlas, menjauhkan dari sifat perbuatan bohong dan menipu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau kita agent, kita memahami, kita pandai mengerti tentang produk, kita menangkap, oh masuk produk ini ya. Oh kelebihan. Tidak ada yang ditutupi ya Pak. Tidak ada ditutupi. Kita sampaikan dengan jujur pada mereka calon nasabah gitu. Jadi tadi tidak ada dusta di antara kita. Contohnya mungkin biasanya ada biaya-biaya atau ujroh ya di asuransi syariah, itu juga dijelaskan di depan ya Pak ya? Jelaskan di depan ujrohnya berapa ya, untuk kita berapa, untuk si calon nasabah berapa. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, sidik artinya jujur. Nanti saya punya kuis nih Pak, bagi teman-teman yang bisa jawab saya akan kasih GoPay. Lanjut. Mantap. Silakan Pak Amin. Oke. Kemudian istiqomah. Wah, ini istiqomah. Seperti apa tadi, kita istiqomah tuh. Udah 22 tahun tetap cinta dengan Manulife. Ya. Kemudian tetap. Loyalitasnya luar biasa. Loyalitas, ya. Baik, kita loyalitas lah ya. Istiqomah artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun tangan. Istiqomah dalam kebaikan dicapai sebagai keteguhan. Nah, teguh ya. Tadi tidak gampang putus asa, sabar, ulet, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
itu istiqomah. Ya, bahasa agama usaha syariah istiqomah. Itu contohkan Pak Faun tadi, berapa kali tolak, 10 kali, 15 kali tolak, tetap maju pantang mundur ya sebelum closing. Ya begitu kan. Artinya sehingga kelihatan ulat. Ya, banyak kan kita begitu Pak, ya mudah putus asa, akhirnya kita muntaber, mundur secara teratur. Berita ya. Bisa jadi Pak. Ya. Aku diare Pak. Oh diare. Dia resign. Ya. Itu disambut gitu. Semua Mas Suranji Pak, tenang aja. Ya, saya pernah jadi trainer di AJI, namanya Pak Evelyn. Sehingga izin saya banyak yang begitu. Ya. Silakan Pak Amrin. Nah ini sifat terakhir ada fatona, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala sesuatu jadi dalam tugas dan kewajibannya. Serta akan menemukan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai inovasi. Jadi fatona orang ini pandai, ya. Pandai ketika ditolak dalam satu hal oleh nasabah, ya mungkin dengan cara telepon, ditolak telepon, mungkin di WA, mungkin tolak WA, mungkin di email, mungkin di email tolak, mungkin suatu hal cari sehingga kita bisa bertemu dengan calon dalam prospek kita. Pandai melihat peluang, pandai melihat momen kapan kita bisa ketemu, kita pandai mengatur waktu kita kapan yang tidak mengganggu mereka, dan pandai kita menampilkan suatu produk ketika mempresentasikan suatu produk, ya. Ketika kita untuk menjelaskan suatu produk, kita harap seorang agen harus pandai sehingga si nasabah tidak merasa nggak manfaatnya apa sih gitu ya, ditolak oleh nasabah halus. Nah, gimana pandai melihat situasi, bagaimana saat-saat kapan, ya, cara seperti apa, tampilan seperti apa yang harus tampilkan sehingga nasabah senang menerima kita seperti itu. Maka tadi Bapak sampaikan Pak Amrin sebagai trainer di AJI, berarti nanti diajarkan ya, mulai dari cara pembuatan ilustrasi, kemudian handling objection, fact finding, closing, dan jadi fatona itu harus menguasai semuanya ya Pak ya. Betul. Ya Pak. Insya Allah ya. 22 tahun sih kayaknya nggak kantong ya. Ini terjerumus tapi nikmat Pak Amrin. Woi, terjerumus tapi nikmat. Keren banget tuh. Quotes-nya nanti kita sadu quotes-nya baik. Keren. Kalau di video kan tuh, jadikan buku. Nah, boleh. Silakan Pak Amrin, lanjutkan. Ada beberapa sifat lagi ya. Dua lagi ya kalau nggak salah ya. Sifat. Iya, 2 lagi. Nah, ini yang keempat ya Pak ya. 4 ya. Ya, amanat bersama, amanah berarti memiliki tanggung jawab. Oke, kita lewatkan sama-sama. Tablik berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain. Gini, tapi kita mengajak nih, ayo kita berasuransi yuk, ya. Yuk nih asuransi. Ternyata Pak Fons ini nggak punya polis gitu. Nah, kita tanya Pak, polisnya ada berapa Pak? Ya, cuma ngajak dua, Pak Fons ini nggak punya polis asuransi gitu. Polisnya ada berapa Pak Fons? Saya polisnya sebenarnya nggak banyak, tapi saya beli itu benar-benar yang tujuan buat kedepannya itu udah terlindungi semua. Karena memang betul ya, produk asuransi itu tidak ada produk yang terbaik, tapi produk yang terbaik adalah produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Betul. Jadi harus walk the talk ya Pak ya, menjadi role model. Iya, Pak Amrin, kalau saya punya polis, ya saya di Malaysia saya ditanya, Pak Hasan nih ngajarin orang untuk beli polis, Pak Hasan ngajarin orang untuk mendapatkan manfaat polis asuransi. Saya punya polis 13 Pak. Subhanallah. Benar Pak. Benar Pak. Nanti akan dicek di sistem. Enggak beli sama saya Pak Arya. Lanjut Pak Amrin, jadi publik itu harus kayak role model ya, walk the talk. Tampilkan. Kalau ditanya ya, Pak ini produknya baik, terus ditanya kembali ke agennya, Bapak punya nggak? Nah, jadi memang harus dimiliki supaya lebih dalam, lebih tahu, polisnya juga lebih detail, lebih kata. Gitu ya Pak ya? Iya, gitu, role model kita ya. Banyak seperti mobil kita ya, ketika kredit masih asuransi tuh, setelah lunas nggak ada asuransi. Itu keaman ya Pak ya? Oke, Pak Amrin, boleh silakan lanjut Pak. Ya, kita mengajak seseorang untuk berasuransi disampaikan dengan penuh hikmah.
ya jangan terlalu karena kejar crossing atas pemaksaan. Ada hal yang tidak bagus dijalankan, ya, tapi dengan hikmah. Hikmah artinya dengan sabar, ya, kemudian dengan kita kasih contoh tadi, tidak hanya role model gitu. Kemudian sabar ketika ditolak beberapa kali oleh para calon nasabah kita, oleh prospek, ya. Wajar kalau kita sering ditolak sebagai tantangan. Kemudian argumentatif, kita bisa menjelaskan secara argumentatif, ya, manfaat produk tersebut, dan kelebihan dari produk lain, ya, harus bisa mengadaptasi dan produk. Maka tadi penguasaan suatu produk knowledge harus begitu paham, ya, persuasif. Ketika kita ditanya kita bisa jawabnya, akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Sifat ya Pak ya. Kemudian yang terakhir tadi. Kita kembali ke Pak Fuad dulu, Pak. Ya, pengalaman Pak Fuad 22 tahun pernah mengalami tadi yang Pak Amrin sampaikan harus argumentatif, kemudian sabar ya Pak Fuad. Pernah nggak melayani nasabah yang paling besar kontribusinya? Kemudian pengalaman Bapak bagaimana handle-nya? Karena saya dengar Bapak itu lebih banyak jual produk mostly asuransi kesehatan ya Pak. Betul. Jam harus ready anytime anywhere. Silakan Pak. Betul, iya. Terima kasih waktunya Pak Arca. Kalau dibilang ngalamin masalah dulu, saya pernah dulu prospek sampai dilepasin anjing loh. Iya Pak, benar. Iya benar. Iya, sampai kita kan ceritanya kan agak berusaha lah supaya dapat calon klien itu jangan sampai lepas kan. Nah pokoknya itu klien kita udah berusaha prospek dia, dan dia selalu bilang nggak usah dulu. Cuma emang dulu kita belum gitu ada pengalaman, tapi kita tidak mau sampai calon klien dilepas. Akhirnya kita agak sedikit memaksa, dan akhirnya dia bilang nggak mau, tetap saya nongol aja pagi-pagi ke rumahnya. Nah, itu masa lalu ya. Akhirnya dia bilang, kamu kalau nggak pergi saya lepasin anjing nih. Nah, itu memang liku-likunya dulu kita belum sampai punya pengalaman seperti hari ini. Nah kalau sekarang kita udah jauh berbeda, Pak Amrin, kita cara prospek kita. Jadi sekarang kita jadi seorang agen profesional, jadi kita tidak mau ada lagi dicap sebagai, kalau agen asuransi itu agen yang kerjanya tukang Uber, sampai itu calon klien pun mau tidur pun tuh mimpi buruk, Pak Amrin gitu, kalau ngomongnya kan. Nah, saya lebih banyak sekarang kita edukasi. Jadi saya edukasi customer bahwa ini loh Pak, banyak asuransi itu yang sudah menolong orang. Ini kita bukti, kita bisa kasih tahu. Ini bahwa kita semua yang sudah beli asuransi, begitu kita kena masalah, dia bilang, untung saya beli asuransi. Saya sempat tantangin beberapa customer saya waktu edukasi dia. Saya bilang, Pak, coba kita lihat di rumah sakit. 80%. Nah, itu pasien yang tidak punya asuransi, 80% dari keluar dari rumah sakit. Coba kita tanya, kita interview dia. Kalian ini keluar karena sembuh atau sudah habis itu duitnya, akhirnya terpaksa keluar dan terpaksa harus sembuh. Nah, itu 80% bilang, terus terang itu kita udah nggak sanggup lagi. Biaya rumah sakit, karena ruang yang paling menakutkan di rumah sakit itu bukan ICU, bukan ruang kamarnya. Itu ruang yang paling menakutkan di rumah sakit itu adalah ruang kasir. Itu paling menakutkan. Bukan kamar mayat ya? Bukan, kamar mayat mah nggak ada apa-apanya. Nah, kita kan tahu itu asuransi itu benar-benar banyak menolong. Contohnya Pak, ada customer kita yang waktu kemarin kena COVID. Karena dia ada asuransi. Dia sudah dinyatakan sembuh sama dokter dan disuruh pulang. Dia nggak mau pulang, Pak. Karena kenapa? Emang dia tidak bayar dan dia mau benar-benar di rumah sakit aja. Karena kenapa? Pulang di rumah juga nggak ada kerjaan. Di rumah, bininya juga bilang, lu ngapain pulang? Di rumah sakit aja. Di sini kita bisa ngirit sayur, katanya. Gitu. Ya, okay. Nah itu contohnya orang yang punya asuransi yang tidak punya asuransi. Kalau tidak punya asuransi, dipaksa keluar karena yang tidak sakit sudah banyak menjadi sakit karena mikirin biayanya.
Malah yang nggak sakit menjadi sakitnya lebih parah. Oke. Ya gitu Pak. Satu lagi Pak Fuad, ini kan kondisinya kemarin ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik lepas dari apa namanya kenaikan yang signifikan Pandemi dari ya. pandemi. Ketika pandemi apa yang dilakukan Pak Fuad kepada nasabah untuk memasarkan produk atau edukasi tadi ya Pak Fuad? Silakan Pak. Ya betul. Nah jadi yang namanya manusia itu pasti ada rasa takut juga. Begitu pandemi kita udah kasih tahu bahwa pandemi ini bisa jangka panjang. Dan kita kasih tahu juga ada beberapa customer kita itu yang begitu masuk karena kena COVID biayanya luar biasa. Ada yang sampai 600 juta, ada yang sampai 2M. Jadi kita edukasi. Mulailah sekarang kalau kita ngomong kamu belum punya, mulai sekarang kita tawarin dan mulai sekarang beli. Mumpung dan banyak contoh di depan kamu itu udah banyak yang ngalamin kalau COVID itu luar biasa. Nah, habis itu kita edukasi. Belilah sekarang, kalau tidak kapan lagi. Asuransi itu makin tunggu, makin mahal dan makin berisiko. Nah, saya ketemulah yang namanya Big Boss, ketemu Big Boss ini, Big Bossnya juga saya edukasi dia. Waktu itu saya bilang jadikan double aset. Karena kenapa? Aset yang sekarang ini kalau kita ngomong kamu kerja setengah mati punya ini aset, menghasilkan aset ini kamu jadikan sebagai warisan. Mulai hari ini tolong yang warisan ini jangan bentuk aset tapi bentuklah dari asuransi. Ya. Jadi emang sama-sama pada saat kena musibah baru kasih, ya udah dari asuransi aja Pak. Aset yang sudah ada nikmatin Pak. Nah, nikmatin supaya kamu bisa ngerasain jerih payah kamu kerja dari muda sampai sekarang. Oke, jadi sebagai seorang agent atau financial advisor itu malaikat tanpa sayap ya. Kita bekerja tidak hanya dengan otak tapi dengan hati. Ketika ada orang mengalami masalah, musibah, justru kita datengin ya, membantu mereka apa yang mereka punya sesuai dengan janji kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah Amrin tadi ya. Ada sidik, kemudian apa namanya amanah, patona, tablik dan lain-lain. Ya mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman kita di acara ngobrol asik asuransi syariah siang hari ini. Kembali ke Pak sebelum masuk ke tanya jawab ya yang saya akan bacakan dari chatting. Mungkin ada inspirasi lain atau sharing gitu ya dari Pak Amrin terkait dengan gimana sih cara pemasaran. Tadi saya lihat juga materinya sudah mulai masuk ke cara pemasaran produk asuransi syariah. Silakan Pak Amrin. Ya, seperti Pak Pon katakan tadi, kita harus mengedukasi, ya, mengedukasi sama ini. Gimana banyak masyarakat kita belum mengenal itu apa asuransi, apalagi asuransi syariah. Mereka buta gitu ya dengan asuransi syariah. Maka perlu teman-teman praktisi ya. Pak Harsa, kita perlu mengajukan sosialisasi tentang apa itu asuransi syariah, ya termasuk syariah. Tapi ketika seseorang kita tawarkan produk asuransi langsung gitu ya, mereka nolak gitu ya. Nggak perlu saya asuransi karena sudah dijamin Allah SWT gitu kan. Takdir, kemudian maut, ajal sebagainya sudah Allah tentukan. Jadi buat apa saya perlu asuransi gitu. Banyak ya teman-teman kita, saudara kita yang muslim, mereka masih menolak itu asuransi ya karena mereka tidak mendapatkan edukasi tentang asuransi syariah. Maka misalkan agent ketika menjual produk asuransi kita tidak menjual produk langsung, tapi bagaimana kita mengedukasi bahwa ternyata Islam itu ada loh asuransi syariah, di Islam itu ternyata ada loh ya diajarkan oleh Tuhan tentang perlunya perlindungan, perlunya suatu masa depan, lain masa depan seperti apa, itu kita berikan edukasi seperti itu ya. Itu Pak Hasan. Nanti mungkin kita sambil menjawab saja Pak saya ya lebih hidup karena saya sudah ada 27 chat nih. Mungkin kalau saya tidak bisa jawab, mungkin nanti bisa bantu oleh Pak Harsa atau Pak Fon ya secara praktis ini. Silakan Pak Harsa. Wah, menarik sekali ya. Tadi dari awal kita sudah dijelaskan mengenai value proposition produk syariah sesuai dengan tema ya. Mendapat berkah, menuai berkah gitu ya. Yang kedua, sifat-sifat yang harus di-apply atau aplikasikan bagi seorang syariah financial advisor atau financial advisor, financial architect atau agent ya.
kita harus kuasai yang namanya produk, ya, kemudian alhamdulillah ya Pak ya, agen-agen kita juga harus punya lisensi, 2 lisensi itu Pak, konvensional maupun syariah. Kemudian juga harus sesuai dengan komitmen apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang akan kita kerjakan. Dan yang terakhir, yang terutama juga tidak boleh kita lepas adalah kita menjadi role model. Apa yang kita lakukan, tindak tanduknya adalah merepresentatifkan gitu ya, perusahaan kita, termasuk juga apa yang kita jual, produk asuransi syariah. Oke, di dalam chatting sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama ini buat Pak Abdullah Amrin ya, dari Ibu Kamelia Indriani. Ya, selamat pagi Pak, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Apa perbedaan asuransi syariah dengan konvensional? Kemudian, apakah asuransi syariah lebih diunggulkan dibandingkan dengan konvensional? 3 ya, jadi pertanyaannya bukan 2 ini. Yang ketiga, apakah benar Pak asuransi syariah hanya diperbolehkan untuk umat muslim? Non-muslim boleh nggak sih? Silakan Pak Abdullah Amrin. Baik, pertanyaan pertama, apa bedanya sih asuransi syariah dengan asuransi konvensional ya? Gitu. Betul. Oke, sederhana bedanya kalau kita kena dana maghrib itu maisir, gharar dan riba. Ya, di asuransi syariah ya insya Allah terlepas dari unsur maisir. Maisir apa sih? Maisir itu judi ya. Dikatakan asuransi syariah, kalau di asuransi konvensional kan kalau tidak terjadi klaim kita nggak dapat ya uang klaim. Syariah ya harus tunggu klaim lah. Yang insya dapat lah ada uang bagi hasil gitu kan. Kemudian maghrib, G-nya goror, nggak jelas. Nggak jelas apa? Nggak jelas di antara contohnya uang klaim ya. Di asuransi konvensional uang klaim itu berasal dari mana? Di investasi perusahaan asuransi, kemudian dari premi yang dikumpulkan ya. Kemudian nggak jelasnya investasinya itu kemana ya? Apakah investasinya dibolehkan secara syariah? Ya bisa saja investasinya dimasukkan ke deposito yang berbunga. Investasinya bisa juga diberikan kepada pihak ketiga dengan sistem bunga dan melakukan investasi ke tempat-tempat hal yang tidak diperbolehkan secara syariah. Nah, sehingga uang klaim itu menjadi gharar, nggak jelas hal kehalalannya. Walaupun secara undang-undang negara mungkin melakukan investasi ke sana boleh, ya. Tapi secara undang-undang agama tidak boleh, belum tentu boleh. Nah, sehingga diperlukan adanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi uang itu ditaruh di mana, uang itu digunakan buat apa, uang itu diinvestasinya kemana. Nah, mereka yang bertanggung jawab ini boleh atau tidak boleh. Ya, kalau di asuransi konvensional tidak ada, ya, Dewan Syariahnya. Kemudian maghrib, riba. Riba itu di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan, ya. Riba itu hukumnya haram, ya. Walaupun ada beberapa saudara kita tetap menggunakan itu, tapi sudah ada fatwa maka riba itu haram. Nah, sehingga di asuransi syariah menghilangkan unsur riba, diganti dengan unsur mudharabah atau bagi hasil. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga saja langsung tadi ya. Ini untuk orang muslim saja atau tidak sih? Ya. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus wahai Muhammad sebagai rahmat alam semesta. Ya, alam semesta bisa saja muslim, bisa saja non-muslim. Untuk alam semesta, ya. Jadi ekonomi syariah merupakan rahmat yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah bagi alam semesta. Artinya tidak hanya diperuntukkan kepada umat muslim, tetapi orang non muslim pun diperbolehkan, bahkan bisa menggunakan sistem ekonomi syariah sebagai rahmatan lil alam, sebagai rahmat alam semesta. Jadi nilainya ada muamalah antar hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, ya. Bukan hablum minallah atau hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, ekonomi syariah bukan hubungan manusia dengan manusia, dia bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi diperbolehkan. Pertama, kedua tadi apa ya, Pak? Lupa. Itu keunggulan asuransi syariah dibandingkan konvensional, Pak. Ya, ada beberapa keunggulan, ya. Tadi katakan pertama dari di secara syar'i, ya, selalu dijamin, ya, syar'inya.
Artinya itu sudah pasti tidak melanggar hukum yang perbuatan Tuhan ya, oleh agama. Ya, itu saja. Ya. Kemudian tadi ada dewan pengawasnya, pengawas syariahnya. Jika kita ragu-ragu terhadap produk ini, kita nggak usah khawatir karena udah ada tanggung jawab. Siapa yang jawab? Ya Pak Kiainya, Pak Ustadz ya, dia kenal pakai dewan pengawas syariah. Ya, masalah produk ini sesuai syariah nggak usah khawatir, sudah ada yang ngawasi. Masalah investasinya usah khawatir, sudah ada yang ngawasi si Ustadz tadi atau dewan pengawas syariah. Jadi dewan pengawas syariah itu sebenarnya berat dia dunia akhirat. Ya, dunia ini bagaimana? Di dunia dia harus tanggung jawab pada para nasabah, kepada pegang polis. Dia yang menjamin ini sesuai dengan syariah. Akhiratnya nanti jawab sama Allah Taala kalau dibohong. Ya, jadi kesimpulannya kan itu. Oke. Jadi tidak hanya untuk kalangan Muslim, karena produk asuransi syariah itu universal ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Kemudian yang kedua juga tidak eksklusif ya, artinya inklusif ya, ada tolong menolong, belas asih, berbagi dan lain-lain. Di semua agama kita harus tolong menolong karena kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di hari akhirat. Dan tadi yang krusial perbedaan asuransi syariah dengan konvensional tadi Pak Amin sudah sampaikan bebas dari unsur maisir, gharar, riba. Ya, dan klaim yang dibayarkan dari orang-orang yang mengalami resiko sesama peserta di asuransi syariah ini didapatkan dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sendiri ya Pak ya. Jadi pahalanya langsung. Kalau di konvensional kan dibayarkan oleh perusahaan, tapi kalau di asuransi syariah yang bayar adalah sesama kita. Jadi pahalanya langsung. Dan yang menarik lagi, kalau perusahaan asuransi konvensional yang non syariah ya Pak ya, diawasi oleh OJK, kemudian board of director, komisaris, ya sama dengan asuransi syariah ada OJK, komisaris, direktur, cuma ditambah lebih comply dengan adanya dewan pengawas syariah. Jadi Masya Allah ya Pak ya, ada habluminallahnya, ada habluminanasnya, dan mungkin kalau boleh saya kasih tagline, dengan produk asuransi syariah itu manfaatnya tidak hanya di bumi, tapi mengetuk pintu langit untuk berbagi keberkahan. Begitu ya Pak Amrin ya? Oke, ada pertanyaan lanjut. Ini Pak Amrin juga nih, Pak. Mohon sabar ya. Pertanyaan berikutnya ini sekali bertanya pakai combo nih Pak ya. Ada 3 dari Ibu Titik Suryanti. Selamat pagi, saya Titik Suryanti izin bertanya kepada Bapak Abdullah Amrin. Bagaimana yang pertama, bagaimana cara memilih asuransi yang tepat bagi keluarga sedangkan dananya pas-pasan? Kemudian lebih utama mana sih, pendidikan atau kesehatan? Yang kedua, jika saya telat atau sulit membayar polis, dampaknya seperti apa? Yang ketiga, tadi sudah ya oleh Bu Kamelia ya, apa kelebihan asuransi syariah? Mungkin itu saja Pak, ada 3 pertanyaan ya, cara memilih asuransi yang tepat, prioritasnya mana, kesehatan atau pendidikan dan lain-lain, atau mungkin jiwa gitu ya. Kemudian jika di tengah jalan saya telat, apa dampaknya? Silakan Pak Amrin. Oke, mana sih yang kita butuhkan? Gitu kan? Kan kalau kita misalnya ada want, ada need, ada keinginan, ada kebutuhan. Ya. Nah, itu bedakan. Kalau seperti kita udah punya satu mobil, ya kita ingin beli satu mobil lagi, itu kan want ya, kebutuhan. Itu. Jadi Ibu bisa menunjukkan mana di antara itu yang paling kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, itu kan kita beli sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kedua, mana asuransi syariah, asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan? Ya, kalau pendidikan ya kesehatan kita akan bisa sekolah, akan bisa berpendidikan tinggi jika badan kita sehat. Dengan badan kita sehat, dengan jiwa kita sehat, maka pendidikan akan bisa kita capai. Ya. Kemudian kalau ternyata sebaliknya, ya kita usahakan pendidikan, tetapi ternyata kita sakit gitu ya. Nah, akhirnya juga pendidikan juga nggak bisa berjalan dengan maksimal karena kondisi badan kita, karena kondisi tubuh kita yang memang sedang mengalami sakit gitu. Jadi mana lebih penting, pendidikan kesehatan, ilustrasi seperti itu ya kan, ilustrasi pendidikan atau kesehatan. Ketiga apa tadi Pak? Ini Pak, dampaknya kalau kesulitan atau telat membayar polis atau kontribusinya tidak dibayarkan untuk produk asuransi syariah, itu Pak. Ya, sebaik-baiknya seorang Muslim adalah memberikan suatu kelonggaran kepada saudaranya. Ya,
Artinya ketika kita mengalami sulit ketika membayar kontribusi atau kompremi, ada kebijakan perusahaan untuk memberikan masa penangguhan. Tetapi juga harus ada batasnya, ya. Tidak bisa penangguhan akhirnya nanti menjadi suatu kelemahan atau diremehkan begitu. Walaupun hati-hati mengatakan sesuai kemanusiaan adalah yang bisa memberikan suatu tangguhan, ya, keringanan kepada saudaranya ketika melakukan transaksi ketika saudara membayar. Itu Bapak. Mungkin di Manual Lab ada kebijakan itu bertambah sama alam ya. Mungkin saya tambahkan ya. Terima kasih. Jadi produk terbaik ya, entah asuransi non syariah atau asuransi syariah adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Pak Amrin ya. Kebutuhannya seperti apa, sesuaikan juga dengan budgetnya. Kemudian mungkin saya sampaikan dari Manulife Indonesia, produk kita adalah produk ada Mismat Insurance Solution Syariah. Jadi kalau tadi ada juga pertanyaan, apakah saya penghasilannya UMR masih bisa nggak sih? Kalau boleh saya sampaikan, produk ini memberikan manfaat sultan ya, luar biasa dengan, tapi sesuai dengan usia ya, minimal kontribusi kalau di asuransi syariah atau premi di non syariah itu 340.000 per bulan ya. Baik itu bisa untuk uang pertanggungan atau proteksi penghasilan. Kemudian asuransi kesehatan SCAS itu bisa juga digunakan selain di Indonesia dan seluruh dunia kecuali Amerika Serikat ya. Bahkan kita bisa cashless di beberapa negara di Asia, contohnya di Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan lain-lain. Kemudian juga yang terutama, Bapak dan Ibu, produk ini memberikan manfaat yang tidak didapatkan di produk non-syariah. Kesempatan mendapatkan surplus underwriting. Ya, kalau mengalami sakit kan terima klaim. Tapi kalau sehat kan, kalau di produk non-syariah tidak dapat apa-apa. Kalau di perusahaan asuransi syariah dengan produk syariah akan mendapatkan surplus underwriting. Kemudian yang paling terutama yang menjadi value proposition produk ini adalah dana tabaruk ya. Pahalanya mengalir langsung karena yang mengalami risiko dibayarkan oleh sesama kita gitu ya. Dan nanti Bapak dan Ibu boleh kalau mengalami ada ketertarikan dengan produk ini nanti bisa Pak Foon bisa tulis di chat mungkin nomor telepon Bapak. Ini kalau teman-teman ada yang tertarik memiliki produk asuransi syariah, bisnis syariah, Bapak bisa chat gitu ya. Ya gitu Pak Amrin dan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita akan selesaikan 2 pertanyaan lagi karena menjelang azan zuhur Pak Amrin ya. Oke, jadi dari Ibu atau Bapak ya, Jen Abigail. Izin bertanya Pak, sebagai praktisi di bidang asuransi syariah, bagaimana menurut Bapak, ini penting ya, keberlangsungan asuransi syariah di Indonesia? Silakan Pak Amrin. Ya, keberlangsungan asuransi syariah tergantung kita ya. Kita seorang muslim, terutama ya muslim, dan kita menggak asuransi, maju tidak majunya, kita para pakai asuransi. Artinya kalau kita memang mengatakan itu suatu kebutuhan asuransi ya untuk diri kita dan masyarakat, kemudian kita mengakui di asuransi syariah banyak kelebihan ya, dan kita bisa melakukan untuk sosialisasi. Artinya keberlangsungan berima. Kalau kita lihat dari prospek ya, insya Allah tumbuh berkembangnya pasangan muda muslim itu yang akan sadar tentang asuransi syariah, bermuamalah secara cucu itu mulai tumbuh ya. Ya. Kami teman-teman pasangan keluarga muda ya, mereka sudah mulai menyadari tentang manfaat dari bermuamalah secara syariah ya, bermuamalah secara islami ya, baik di pasangan ataupun di beberapa kalangan kita sudah mulai tumbuh. Dan kalau kita lihat prospek mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim ya. Kemudian pendidikan asuransi syariah sudah mulai berkembang. Gitu juga dunia perbankan syariah dunia perbankan syariah juga sudah mulai berkembang. Jadi gimana prospeknya untuk yang akan datang cukup bagus ya, cukup akan berkembang. Yang yakin bahasanya ilmu syariah tadi adalah secara universal, kemudian sebagai rahmatan lil alamin, dan itu berasal dari Yang Maha Kuasa, maka itu adalah benar dan kita pastikan itu akan berkembang. Tambah tadi Pak tentang tabaruk ya Pak ya. Tabaruk itu sebenarnya kalau kata lainnya adalah
infak ya, seperti hal infak sedekah gitu ya. Wih, Masya Allah ya, saling membantu ya Pak ya. Saling membantu, saling berinfak, saling bersedekah lah. Kalau teman-teman kita non muslim mungkin suatu apa ya, sumbangan lah ya, sumbangan bahasa saudara yang lain gitu. Kalau bahasa kita tabaruk. Gitu. Oke, jadi prospeknya semakin hari semakin baik. Regulator dalam hal ini OJK, kemudian di SNMUI membuat fatwa-fatwa yang baru ya Pak ya, terkait dengan relaksasi, kemudahan untuk bertransaksi secara syariah, kemudian sebagai informasi saham-saham syariah sekarang berdominasi di Bursa Efek Indonesia. Total selama 10 tahun mengalami kenaikan 1.800% ya, dan 75% didominasi oleh saham-saham syariah. Dan yang terutama tadi Pak Amrin sudah singgung juga ya, dana tabaruk semacam infak. Jadi kalau punya produk aset syariah itu kita reguler ya Pak ya, menginfakkan kontribusi kita untuk berbagi dengan sesama, entah Ibu Putu di Bali, Pak Joko di Surabaya, Kang Asep di Bandung. Kalau mengalami resiko kita yang bayar, pahalanya mengalir. Nah, kita sudah menjelang akhir acara. Sebelum selesai nanti ada closing statement dari Pak Abdullah Amrin dari Stimra, kemudian closing statement dari Pak Poon dari Malaysia Indonesia. Tapi saya punya satu kuis nih bagi teman-teman ya. Nanti Pak Amrin sebagai jurinya ya Pak ya. Kuisnya boleh, tapi dengan syarat ya. Jawabnya harus resen. Jadi bagi yang resen tolong diturunkan dulu ya. Nanti Bu Rute saya berikan kesempatan untuk bertanya. Nah, pertanyaannya boleh dijawab dengan catatan harus open mic dan open kamera serta resen terlebih dahulu. Ya. Dapat GoPay dari saya khusus untuk teman-teman yang berpartisipasi di acara ngobrol asik hari ini sebesar Rp100.000. Ya. Pertanyaannya adalah tadi Pak Amin sudah sampaikan ada 5 sifat ya, 5 budaya kerja syariah atau disingkat sifat. Nah, siapa yang bisa jelaskan atau kasih panjangan sifat? Silakan Bu Rute. Ini pertama nih, Bu Rute langsung resen. Silakan. Bu Rute. Halo. Bu Rute ya. Ya, silakan Bu. 5 sifat itu apa saja? Halo. Halo Bu, kedengaran Bu? Halo Bu. Halo. Halo, ya silakan Bu. Suara terdengar Bu, silakan. Aduh, mati. Kita ke belakang si pohon yuk. Silakan Ibu. Kita ke belakang pohon. Ayo kamu. Silakan. Bu Rute, silakan Bu. Oh, kayaknya 5 sifat yang tadi adalah yes. 5 sifat kerja syariah ya Pak? Betul. Waktu sirkus. Ini udah siap-siap foto. Halo. Ada 5 Bu, apa saja Bu? Ayo foto. Halo. Ya halo Bu, silakan. Iya, 5 sifat itu adalah Saya hitung sampai 5, 4. amanah. Ya. Amanah. Terus fatonah dan amanah, fatonah. Saya hitung ke 5 ya Bu ya. 5, Fatonah, istiqomah, 4, sidik. 3. Betul nggak Pak? Amanah. Ya baru 3. Baru 3 Bu. Amanah, fatonah, istiqomah, sidik. Oke, belum tepat Bu Rute, sudah hitungan kelima nih. Berikutnya Ibu Susana Maria. Silakan Bu Maria. Ya, halo. Amanah, Ya. sidik, istiqomah, fatonah, sama tablik. Ya. Betul kan? Weh, luar biasa betul. Bu Susana, kemudian tadi siapa lagi? Bu Titik, kemudian Ibu Jen, kemudian Ibu Kamelia ya. Silakan tulis nomor telepon di chat karena kita akan kirimkan GoPay-nya. Ya. Untuk 3 pertanyaan yang tadi saya bacakan, Ibu Kamelia, Bu Titik, dan Bu Jen mendapatkan GoPay dari kami. Kemudian untuk Bu Susana Maria, spesial quiz dari saya. Ya. Selamat. Sebelum closing statement dari Pak Amrin dan Pak Poon, tadi Bu Rute sudah angkat tangan duluan ya, proaktif. Boleh pertanyaan terakhir Bu, ke siapa ditujukan? Cepat saja. Bu Rute, tadi ada pertanyaan. Oke, kalau gitu terakhir Pak, closing statement dari Pak Poon dulu. Silakan Pak Poon, closing statement-nya.
Ya, selamat pagi Pak Harsha. Closing statement saya. Ayo teman-teman, mulai sekarang kita jual syariah karena kenapa? Preminya itu sangat terjangkau dan di luaran udah banyak sekali yang pada jual. Nah, sekarang kita tunggu apa lagi kalau bukan mulai dari sekarang, dan itu udah produk yang luar biasa. Sekarang teman-teman udah tahu konvensional sudah ada, syariah sudah ada, semua pilihan semua buat customer itu ada semua. Ayo kita mulai jalankan sekarang yang namanya yang teman-teman yang mulai kesulitan jual tradisional, syariah itu sangat membantu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita ngomong konten buat syariah bulan ini tidak ada ya Pak Harsha ya. Jadi kalau mau premium murah, ayo sekarang kita jual syariah. Oke, tuh Pak Kon ya, selain punya komisi, punya restoran dari ASN ini, kita juga tadi apa ya Pak? Oke, terakhir dari Bapak Abdullah Amrin, closing statement buat teman-teman kita yang menjadi partisipan di acara ngobrol asik syariah siang hari ini. Silakan Pak. Oke, asuransi syariah, produk syariah membawa berkah di dunia dan akhirat dan mengandung nilai ibadah. Thank you. Singkat, padat, mengena ya. Oke. Terima kasih ya, luar biasa, Masya Allah ya, inspirasi dari Pak Foon, kemudian edukasi, kemudian pencerahan ya dari Pak Abdullah Amrin, mudah-mudahan bisa memberikan kita banyak sekali inspirasi bagi kita untuk berbagi keberkahan ya dengan cara menabur berkah, membuat berkah melalui asuransi syariah. Kami panitia dari Divisi Lestari, khususnya dari tim Chopstick Rice Bowl Greenfield, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya. Semoga sehat selalu ya, terutama bagi Ibu Kamelia, Bu Titik, Bu Jen, dan terakhir dari Ibu Susana yang mendapatkan hadiah. Semoga hadiah ini menjadi berkah bagi Bapak dan Ibu sesuai dengan tema hari ini. Sampai ketemu di acara ngobrol asik asuransi syariah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Amrin, terima kasih Pak Amrin waktunya Pak Amrin. Salam dari teman saya. Terima kasih. Luar biasa Pak Amrin. Namanya Pak Taufik www. Ya, Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Amrin semua. Terima kasih. Izin live. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.